Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Krisnaidi, NIM 125. Di sini saya akan menjelaskan asesmen saya mengenai tentang hubungan konsep diri dengan kenakalan anak jalanan. Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan, tepatnya di Brasilia, dengan nama Meninos de Ruas, untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga. Namun di beberapa tempat lainnya, istilah anak jalanan berbeda-beda. Seperti Kolombia, mereka menyebut gamin atau urchin atau melarat, dan ehinehes atau kutu kasur. Di Bolivia mereka disebut polilas atau ngengat. Istilah-istilah tersebut sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi anak-anak jalanan ini dalam masyarakat. Permasalahan yang cukup memprihatinkan dalam kehidupan sehari-hari adalah perkelahian, penggunaan narkoba, pencurian, dan prostitusi anak jalanan, di mana telah menarik anak-anak, khususnya anak jalanan perempuan, untuk ikut terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, anak-anak jalanan itu disebut sebagai anak yang dilacurkan. Penggunaan istilah ini adalah untuk menghindari istilah pelacur anak atau child prostitutes yang cenderung. Menurut Carton 1991, kenakalan remaja adalah tingkah laku melawan norma yang diperbuat oleh anak yang belum dewasa. Misalnya pengerusakan, kenakalan, kejahatan, pengacuan, dan lain-lain. Menurut Kartono 2014, kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Menurut Sarwono 2015, kenakalan remaja adalah segala tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana. Menurut Gold dan Petronio mengatakan bahwa kenakalan remaja adalah tingkah laku oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri. Jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Sedangkan menurut Musbikin 2013, kenakalan remaja adalah tindak perbuatan yang dilakukan anak remaja dan perbuatan melawan hukum yang mana terdapat di dalamnya antisosial, antisusila, serta melanggar norma agama. Maka kalau dilanggar orang yang sudah menginjak dewasa akan menjadi tindakan kejahatan. Salah satu upaya untuk mengatasi dampak tersebut terhadap kesejahteraan sosial anak, pemerintah mengembangkan program pemberdayaan anak jalanan bekerja sama dengan lembaga swadara masyarakat atau LSM melalui pendekatan rumah perlindungan sosial anak. Hal ini didasari karena anak sebagai generasi penerus adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang merupakan sumber daya manusia atau SDM yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan untuk menjadi SDM yang berkualitas. Anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri dan kemampuannya. Di sisi lain, kesulitan anak jalanan untuk mewujudkan mengembangkan diri dan kemampuannya menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan, dan konflik, baik konflik eksternal
yang terbuka maupun internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya, anak lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum dengan cara berbuat semaunya sendiri demi keuntungan sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan konsep diri yang kuat terhadap masing-masing individu, karena secara kodrat manusia secara lahir memiliki pembawaan untuk hidup bermasyarakat. Setiap orang pasti mempunyai konsep tertentu terhadap dirinya sendiri. Ada yang mempunyai konsep diri yang negatif dan ada pula yang positif. Konsep yang positif ataupun yang negatif dapat terbentuk oleh beberapa hal. Konsep diri positif dapat terbentuk oleh penanaman nilai-nilai agama yang kuat, kepercayaan diri, dan menerima diri sendiri. Sedangkan konsep diri negatif terbentuk oleh kurangnya perhatian, kasih sayang, kurangnya penanaman nilai-nilai agama, kurangnya kepercayaan diri, dan tidak mampu menerima diri apa adanya. Namun, satu hal yang paling menentukan adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri. Semakin ia berpandangan negatif, semakin sering muncul konsep-konsep negatif tentang dirinya sendiri. Sebaliknya, semakin ia mempunyai pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri, semakin positif pula konsep diri yang ia miliki. Segala persoalan dan problema yang terjadi pada remaja sebenarnya berkaitan dengan usia yang mereka lalui dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan yang memegang peran dalam kehidupan remaja, yaitu agama. Tapi sayang sekali dunia modern kurang menyadari betapa penting dan hebatnya pengaruh agama dalam kehidupan manusia, terutama pada orang-orang yang sedang mengalami keguncangan jiwa. Usia remaja terkenal dengan masa penuh guncangan dalam pertumbuhan yang dilaluinya di segala bidang dan segi kehidupan. Masa remaja merupakan rentangan yang diliputi oleh ketidakstabilan jiwa anak. Oleh karena itu berkaitan erat dengan juvenile delinquent atau kenakalan remaja. Kaitan psikologis tersebut sejalan dengan kondisi lingkungan, akan tetapi yang kedua lebih dominan mendorong anak remaja menjadi delinquent. Kondisi lingkungan tersebut dapat bermula dari internal lingkungan keluarga, proses pendidikan di sekolah dan kelompok sosial, serta beberapa kondisi lain yang tidak menguntungkan perkembangan mental anak. Anak nakal disebut pula sebagai pemuda-pemuda berandalan, pemuda aspalan, atau anak muda jahat nakal. Pada umumnya pemuda-pemuda ini tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral, serta perilakunya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Karena fungsi kemauannya lemah, maka impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya jadi tidak terkendali, sehingga tingkah lakunya menjadi liar, agresif, dan destruktif. Bisa dikatakan individu seperti ini memiliki gangguan dalam konsep diri, bingung tentang jati dirinya, dan kacau mengenai batas antara dirinya dan dunia sekitar. Gangguan dalam kehendak tidak mampu menyelesaikan rangkaian tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Mungkin cukup sekian asesmen dari saya.
kurang lebihnya mohon maaf. Maaf ya Bu, karena saya merekamnya lewat HP dan konteks saya ada di Word laptop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.